Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya semua teman-teman? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Berhubung karena ujian sudah mulai dekat, kita juga pada kerja, jadi harus ekstra stamina untuk menghadapi ujian. Oke, saya Dinda Anugrah Salsabila selaku moderator dari kelompok 2. Adapun teman kelompok saya bernama Muhammad Isyam, Anissa Namrin, Muhammad Ivan Al-Qadri, saya sendiri, Nurul Maharani Firdausa Yasin, Wahyudi, dan juga Sri Ainun. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Tol Ambruk, kronologi jatuhnya 4 girder di proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Bisa kita lihat pada slide betapa hancurnya jalan tol tersebut. Nah, di sini kita ingin tahu bagaimana sih kronologi jatuhnya 4 girder itu. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai jalan tol tersebut, marilah kita mengetahui latar belakang dari jalan tol Trans Jawa. Jalan tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Berarti sangat penting nih adanya jalan tol tersebut. Nah, jalan tol ini menghubungkan 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya, melalui jalan tol. Tol Trans Jawa sepanjang 1000 km tersebut melanjutkan jalan-jalan tol yang sudah ada. Salah satu bagian dari program jalan tol Trans Jawa adalah proyek pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Untuk mewujudkan pembangunan tol Trans Jawa, khususnya jalan tol Pasuruan Probolinggo, dibutuhkan perencanaan yang matang serta efektif dan efisien. Nah, dalam melakukan atau menangani perencanaan tersebut, PT Waskita yang mengambil alih proyek itu. Nah, PT Waskita Karya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda, Volker Ernings Maatschappij (NV) pada tahun 1961 dan berubah bentuk menjadi Persero pada tahun 1973. Nah, proyek utama dari PT Waskita ada beberapa nih. Yang pertama, Bandara Internasional APT Pranato Sungai Siring di Samarinda 2014, Bandara Internasional Sastra Negara di Bandung 2015, Bandara Internasional Raden Intan II, Branti Raya di Lampung Selatan, Bandara Pekon Serei, Krui di pesisir barat Lampung, Bandara Purwosari di Lampung Timur 2017, Jembatan Kelok 9 Sumatera Barat, dan sebagainya. Masih banyak lagi proyek-proyek dari PT Waskita Karya. Jadi PT Waskita Karya ini sudah melambung tinggi atau yang banyak menangani konstruksi di Indonesia. Baiklah, setelah kita mengetahui profil singkat PT Waskita Karya selaku kontraktor dalam pengelolaan proyek pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kronologis kejadiannya, yang dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Kementerian PUPR menurunkan tim untuk mengevaluasi desain dan metode kerja pasca jatuhnya girder di ruas jalan tol Pasuruan Probolinggo yang terjadi pada hari Minggu 29 Oktober tahun 2017, yang dimana 4 girder jatuh hampir secara bersamaan saat dilakukan pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan dari PT Waskita Karya selaku kontraktor pengelolaan proyek, pemasangan girder yang dilakukan pada Kecamatan Grati memiliki panjang 50,80 meter yang dalam proses erection menggunakan 2 buah mesin kren yang masing-masing berkekuatan 250 ton dan 150 ton. Pemasangan girder sudah dimulai sejak hari Sabtu dan menyelesaikan 3 buah girder yang sudah terpasang. Dan pada ketiga girder yang sudah dilakukan erection, kemudian dilakukan pemasangan bracing. Sedangkan pemasangan girder keempat dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu hari Minggu. Dan tiba pada hari Minggu yang merupakan hari selanjutnya saat pemasangan girder keempat sedang diatur untuk ditempatkan pada dudukannya. Tidak sengaja ia mengenai girder yang telah terpasang dan menyebabkan tali kren putus, sehingga mengenai girder ketiga dan menyentuh girder lainnya yang sudah terpasang dan berakibat keempat girder jatuh secara bersamaan yang menyebabkan terjadinya kejadian.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu Jalan Tol Pasuruan Probolinggo sepanjang 31,3 km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Nah, pemegang hak konsesi ruas tol ini adalah PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol selaku badan usaha jalan tol atau BUJT yang kepemilikannya 100% oleh PT Waskita Toll Road. Bertindak selaku kontraktor adalah PT Waskita Karya dan konsultan supervisi adalah PT Virama Karya dan konsultan PMI adalah PT Monohexa. Nah, temuan-temuan yaitu penyebab kecelakaan kerja. Ketika girder keempat dipasang dan sudah pada posisi bearing pad secara tiba-tiba goyang ketika dilakukan pemasangan bracing. Akibatnya girder itu menyentuh girder lain sehingga menyebabkan keruntuhan. Adapun kerugian proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dikerjakan oleh Waskita mulai 2016. Adapun panjang ruas jalan tol ini adalah 31,3 km dengan nilai kontrak 2,9 triliun. Hingga saat ini pihak Waskita mengklaim sudah 46,6% pengerjaannya rampung. C. Korban jiwa. Insiden pada tol Pasuruan Probolinggo ini menewaskan satu orang bernama Heri Sunandar, 27 tahun yang bekerja sebagai mekanik. Selain itu menimbulkan luka berat kepada dua orang, yakni Sugiono, 47 tahun yang bekerja sebagai sopir, mengalami patah kaki, dan Nurdin, 35 tahun yang bekerja sebagai tukang las, mengalami luka pada punggung. D. Solusi yang diberikan. Kementerian PUPR telah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi desain, tes, dan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor. Kedua, Kementerian PUPR juga meminta BUJT dan kontraktor pelaksana untuk menyusun langkah-langkah pengendalian dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan metode kerja dan prosedur K3 dilakukan secara ketat dalam kegiatan konstruksi jalan tol guna mencegah berulangnya kejadian serupa. 3. Pelaporan ke pihak kepolisian. Fakta-fakta dan rekomendasi. Direktur Jenderal atau Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Ari Setiadi Murwanto, menurutnya jatuhnya girder proyek tol tersebut disebabkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan di lapangan. Proses pemasangan girder dengan panjang lebih dari 50 meter dan tinggi mencapai 2,6 meter membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemasangannya, karena membutuhkan 2 kren untuk mengangkatnya. Ari mengaku sudah mengirimkan teguran tertulis kepada PT Waskita Karya selaku kontraktor sejak kejadian kecelakaan jatuhnya jembatan di pembangunan tol Bocimi pada September 2017 lalu. Sanksi tidak boleh mengerjakan lagi dalam waktu tertentu. Kalau sanksi hukum nanti dari kepolisian, tetapi nanti pemberian sanksi akan melewati mekanisme yang ada. Oke, saya akan menunjukkan persentase dari teman kita, yaitu Kementerian PUPR juga akan terus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan para operator kren, khususnya dalam hal pemasangan girder, untuk memastikan tidak terulang kejadian yang serupa. Jika dari hasil evaluasi tidak ada operator yang mampu memasang girder yang dengan panjang lebih dari 50 meter dengan sempurna, maka bisa kita kurangi panjang girdernya. Misalnya dari 60 meter untuk satu girder menjadi 30 meter yang masing-masing girder. Slide selanjutnya, kecerobohan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan telah merenggut jiwa pekerja yang berada di bawah saat pemasangan girder dengan alasan untuk mengarahkan pemasangan girder. Hal ini bisa diantisipasi dengan pemasangan kamera pada ujung-ujung girder tersebut. Selanjutnya di bawahnya juga ada mobil dan peralatan lainnya. Di bawahnya hal ini tidak dapat dibenarkan. Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dan perlu dilakukan sterilisasi kawasan pembangunan. Saya lanjutkan mengenai bentuk pertanggungjawaban. Yang pertama itu akan membayar semua biaya pengobatan atau lainnya bagi para korban dan
pada saat kecelakaan kerja ini. Yang kedua itu akan memberikan santunan kepada keluarga korban serta beasiswa untuk anak-anak mereka. Dan yang terakhir itu untuk korban meninggal dunia akan dibantu proses pemulangan jenazahnya ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya yaitu riwayat kecelakaan kerja oleh PT Waskita Karya. Tercatat pada tahun 2017 ini ada 6 kasus kecelakaan kerja yang ditangani PT Waskita Karya terhadap proyek strategi nasional. Yang pertama itu pembangunan light rail transit Palembang, dan yang kedua itu pada saat pembangunan tol Bogor Ciawi Sukabumi pada September 2017 lalu. Dan yang ketiga itu pada saat pembangunan tol Pasuruan Purbalinggo pada Oktober 2017 lalu. Yang keempat itu pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 pada November 2017. Dan yang kelima itu pada saat pembangunan tol Pemalang Batang akhir Desember 17. Dan yang terakhir yaitu kecelakaan kerja pada saat ambruknya pengecoran pierhead di tol Becakayu Jalan Pajaitan Jatinegara. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembahasan mengenai laporan studi dari kelompok kami yang mana membahas mengenai jatuhnya 4 girder di proyek jalan tol Pasuruan Probolinggo. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa sangat penting menjalankan keamanan, sistem keamanan dan juga K3 di setiap perusahaan, dan sangat penting pula untuk menjalin komunikasi antar setiap karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.